pemirsa, senang sekali saya Vivi bisa menjumpai Anda kembali dan berharap pemirsa di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Begitu juga dengan narasumber saya yang setia ini ya, Pak Warno dan Ibu Kasih. Selamat bertemu. Puji Tuhan, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Kasih? Baik, Baik sehat. ya. Pak Warno juga ya? Ya. Baik. Dan kami di sini di dalam podcast yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu di Bilik Sejahtera. Dan Pak Warno, Ibu Kasih juga pemirsa di rumah, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik ini ya. Iya. Silent treatment. Wah, Nah, ini ada kisah nyatanya nih Pak. Di Jepang ada seorang suami yang tidak bicara dengan pasangannya selama kurang lebih 20 tahun. Nah, ini kisah nyata. Kenapa viral? Karena orang-orang ini merasa melihat berita ini jadi viral, kok bisa selama kurang lebih 20 tahun tidak menyapa istrinya. Padahal alasannya sepele, yaitu dia merasa istrinya tidak memperhatikannya, lebih memperhatikan anak-anaknya. Nah, inilah yang menjadi polemik ya di dalam rumah tangga. Sebenarnya kita juga mengalami, tapi lebih kecil lah istilahnya, yang disebut silent treatment itu tadi. Paling 1 hari, 2 hari, sampai 5 hari nggak bicara ya. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Warno dulu nih. Bagaimana menurut Bapak menyikapi tentang atau pembicaraan kita hari ini tentang silent treatment? baik, terima kasih Bu Vivi. Ya, silent treatment itu merupakan sikap mendiamkan pasangan dengan tujuan itu sebagai bentuk hukuman. Seperti tadi. Nah, biasanya sikap mendiamkan ini dikarenakan ada marah, kemudian ada kecewa, kemudian merasa dirinya itu tersakiti. Nah, ini berbeda dengan menenangkan diri. Ya. Kalau menenangkan diri, sifatnya itu sementara. Dan ini dibolehkan karena sifatnya masih sehat-sehat saja. Sedangkan silent treatment itu lebih condong pada upaya menghindari komunikasi. Nah, disinilah kita melihat bahwa silent treatment itu bukan mencari solusi, melainkan memberikan tekanan psikologis kepada pasangannya. Nah, ini memang sangat berbahaya. Sekilas didiamkan, tidak perlu ada komunikasi. Nah, ini sangat berbahaya karena memberikan tekanan psikologis saja. Nah, ada bahayanya. Apa? Mungkin bisa jangka panjang, ada juga jangka pendek. Jangka pendek kita lihat bahwa didiamkan itu, kalau orang didiamkan Nggak enak, pasti merasa bingung, nggak nyaman. gak nyaman, dan merasa tidak dihargai. Kok saya dibiarkan saja. Nah itu kan, jadi merasa tidak dihargai. Dan kita belajar juga di sini, jangka pendek merasa bersalah. Saya kok tidak dikasih tahu ya, masalahnya apa, kok didiamkan terus. Nah itu jangka pendek akan terjadi gitu. Tetapi ada juga mungkin karena didiamkan lama, jangka panjang juga orang itu merasa jangka panjangnya itu dapat menimbulkan luka batin karena sangat lama dibiarkan, dan juga merusak keintiman emosional dalam rumah tangga. Jadi kalau didiamkan terus karena dihukum tadi akan punya akibat seperti itu. Ya, betul. Memang kalau sesuatu silent treatment dibiarkan itu akan berbahaya. Tadi sudah dibahas. Nah, dalam kisah tadi suami istri yang di Jepang tadi, Bu Kasih. Nah, ini pasti yang tersisa bukan lagi cinta, tapi hubungan jarak yang semakin meluas. Dan ini tadi salah satunya berbahaya tadi. Nah, kalau kita sudah tahu itu, mengapa kita lakukan?
Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi pola komunikasi dengan menggunakan silent treatment itu Silent. sebenarnya itu tidak baik ya. Tidak baik untuk kehidupan rumah tangga begitu ya. Tapi ya pada kenyataannya sebagian orang itu melakukan hal itu. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya gitu ya. Walaupun tidak se ekstrim orang Jepang yang tadi Ibu Vivi ceritakan gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang itu melakukan silent treatment ini. Yang pertama itu bisa jadi karena tidak terbiasa dengan konflik terbuka. Jadi lebih memilih untuk diam daripada berdebat gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi juga karena kita ingin menghukum pasangan kita dengan cara diam gitu ya. Sebagai senjata kita untuk membuat pasangan kita menyadari kesalahannya. Misalkan seperti itu. Dan yang kemudian yang ketiga itu juga bisa jadi karena kita itu tidak terbiasa untuk berkomunikasi dengan terbuka. Bisa mungkin karena latar belakang keluarga kita dulu waktu kita masih dengan orang tua atau di tengah-tengah keluarga, kita tidak terbiasa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga ketika ada masalah kita memilih untuk diam. Jadi saya pikir itu sih, kalau melakukan pola ini ya akan pasti tidak akan sangat baik gitu. Ini Pak Warno. Jadi langkah-langkah apa kira-kira yang bisa diambil supaya silent treatment ini bisa kita hindari? Ya, baik. Makasih Bu Ivi. Nah, memang kita jangan sampai silent treatment itu ada dalam keluarga kita, hubungan suami istri. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa diam itu bukan solusi. Nah, silent treatment justru akan memang sepertinya menunda masalah, tapi tidak selesai dengan diam, dan itulah yang harus dibicarakan. Dan kedua, kita harus membedakan antara mendiamkan dengan calling down. Kalau mendiamkan ya silent treatment tadi, tapi calling down ini menenangkan sementara. Nah, disinilah kita belajar bahwa tidak salah memang kita butuh waktu, mungkin tidak berbicara, tapi dalam jangka waktu jangan lama-lama gitu ya. Nah, itu memang kita butuh waktu. Itu yang kedua, bahwa kita harus bisa membedakan antara mendiamkan dan calling down. Yang ketiga, kita harus berlatih berkomunikasi. Tentunya di sini ya bukan langsung bisa, perlu belajar. Nah, misalkan kita kaitan dengan sini, oh saya ini kecewa dengan ucapanmu. Saya perlu waktu untuk berbicara dengan kamu. Ini sesuatu yang sangat baik. Jadi itulah yang perlu kita lakukan langkah demi langkah. Ya, memang dalam kehidupan rumah tangga kita sedikit demi sedikit mengikis rasanya egois ya. Ya. Mungkin seperti Bu Kasih tadi bilang, kita berlatar belakang dari keluarga kita masing-masing. Ada yang daripada banyak omong diam aja. Padahal itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Sementara istri merasa gimana ya salahku? Bertanya-tanya kan, akhirnya didiamkan jadi panjang melebar, akhirnya putus komunikasi seperti yang orang Jepang tadi itu ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Kasih supaya pola silent treatment ini tidak dijadikan pola dalam rumah tangga. Iya, saya pikir begini Bu Vivi ya, setiap keluarga itu seharusnya mempunyai ruang dialog gitu ya. Ruang dialog di mana ini bisa dijadikan sebuah rutinitas kita di dalam keluarga ya. Entah saat kita makan bersama, biasanya itu kan pas makan kita bisa ajak ngobrol gitu ya, atau bisa juga saat menjelang tidur kan, sebelum kita tidur kita bisa berdialog dengan pasangan kita, entah apa yang kita rasakan saat ini atau masalah apa yang sedang ada, sehingga itu tidak membuat kita mendiamkan masalah yang sedang terjadi di antara kita
itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana kita harus membangun rasa empati kita. Jadi kalau lagi ada masalah nih, jangan sampai kita memandang atau melihat pasangan kita sebagai musuh gitu ya. Iya, betul. Sehingga kita diam ya. Karena dengan adanya rasa empati itu kita akan lebih memperhatikan. Entah itu nanti pada akhirnya memang harus berdebat, tetapi masalah itu bisa diselesaikan begitu ya. Nah, sama halnya juga yang disampaikan oleh firman Tuhan ya, bagaimana kita bisa melihat sudut pandang dari pasangan kita, bukan hanya melampiaskan ego kita aja ya. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 berkata, "Janganlah kita mementingkan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati hendaklah kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Jadi ya jelas firman Tuhan katakan bahwa jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga melihat bagaimana orang lain itu juga punya kepentingan yang harus kita perhatikan. Ya, betul. Nah, sebagai closing sebelum kita closing nih, maksudnya Pak Warno, mungkin Pak Warno bisa kasih pesan-pesan yang berhubungan dengan tema kita kali ini. Ya, baik, terima kasih Pak Vivi. Ya, memang konflik itu ada di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, solusi yang terbaik yang harus kita itu adalah komunikasi antara suami istri itu, ngomong baik-baik atau ngomonglah masalah dalam rumah tangga. Nah, silent treatment apapun motivasinya itu tetap salah. Karena membiarkan atau mendiamkan masalah itu akan terus menerus atau berlarut terus menerus. Kalau ada kemarahan itu disimpan terus lama gitu. Nah, itu jadi masalah. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah amarahmu itu terus menerus sampai matahari terbenam. Terbit lagi. Jangan terbit lagi. Jangan terbit lagi, nanti masalahnya bertambah terus. Berlarut-larut. Jadi jangan sampai matahari terbenam. Harus diselesaikan. Itu dalam kitab Efesus 4 ayat 26. Jadi seperti itu. Ya, memang silent treatment ini terasa sepele ya. Jika kalau terjadi hanya 1 hari saja sebelum matahari terbit ya. Tapi bila dijadikan pola, ini yang bahaya. Nah, makanya itu ketika kisah pasangan di Jepang itu memang membuat pengalaman kita juga bertambah, bahwa betapa pentingnya komunikasi di dalam rumah tangga. Jangan sampai terputus sehingga mengikis kebersamaan selama puluhan tahun. Ya, keluarga sehat bukanlah keluarga tanpa konflik tentunya. Tidak ada yang sempurna di dalam keluarga kita, melainkan keluarga yang bisa mengelola konflik itu dengan dewasa, sehingga kita bisa belajar mengubah diam itu menjadi dialog yang menyembuhkan. Oke, pemirsa, Ibu Kasih dan juga Pak Warno, terima kasih untuk kebersamaannya, dan tetap terus di Bilik Sejahtera.